Yo, halo semuanya, kembali lagi di Pixel Developer. Pada video kali ini kita masih berada di CSS dasar. Dan di video kali ini kita bakalan mempelajari tentang CSS unit size ya, atau sizing pada elemen CSS. Jadi di video-video sebelumnya kita sebenarnya sudah mempelajari tentang sizing pada elemen di CSS. Misalnya di sini saya membuat kelas box dan red. Nah, di sini box itu kita sudah membuat sizingnya ya. Width-nya 100 pixel dan height-nya 100 pixel. Nah, biasanya kita hanya memakai pixel saja di video-video sebelumnya ya. Nah, pada video kali ini kita bakalan ngebahas lebih dalam lagi mengenai CSS unit size ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada CSS unit size itu ada terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah absolute dan yang kedua adalah relatif. Oke, untuk absolute sendiri itu saya lebih suka menyebutnya sebagai independen ya, atau tidak bergantung pada sesuatu atau dapat berdiri sendiri. Intinya absolut dapat berdiri sendiri, dan di sini relatif, atau saya suka menyebutnya dependent. Kalau relatif itu bergantung pada sesuatu atau tidak dapat berdiri sendiri. Yang absolut bisa berdiri sendiri, dan yang relatif tidak bisa berdiri sendiri. Oke, itu perlu kalian ingat untuk kedepannya kita mempelajari lebih dalam ya. Nah, unit size pada CSS sendiri ada banyak ya, menurut kategori yang sudah kita garis bawahi tadi. Yang absolut itu ada kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang relatif unit itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi kita tidak mempelajari semua ke-15 unit size pada CSS ini, melainkan kita hanya mempelajari beberapa saja seperti pixel, kemudian persen, kemudian rem, VH, dan VW ya. Jadi kita hanya mempelajari 5 unit size saja pada CSS, karena ini yang terpentingnya saja ya, yang selain itu mungkin jarang dipakai. Misalnya yang sentimeter ini jarang dipakai ya di CSS. Oke, langsung saja kita mulai buka Visual Studio Code kita. Mari kita mulai, let's start from pixel. Oke, seperti biasa di sini saya sudah membuat sebuah folder baru dan saya sudah membuat filenya di dalamnya, yaitu berupa index.html dan style.css seperti biasa ya. Di sini saya buat templating untuk HTML terlebih dahulu, mungkin titelnya saya ganti menjadi CSS unit, dan Ctrl S. Kemudian jangan lupa kalau kita baru saja membuat HTML, kita harus menyambungkan dulu ya ke style.css itu sendiri. Oke, Ctrl S, ini sudah tersambung. Nah, saya akan membuat yang namanya, yang pertama kita akan mempelajari yang absolute unit ya, absolute unit size pada CSS. Misal saya di sini buat box pixel, PX, oke, enter. Kemudian di sini jangan lupa memberikan warnanya ya, mungkin warnanya red. Ini sebenarnya basic sekali ya, sudah kita pelajari untuk yang absolute unit, terutama yang pixel ini. Bagaimana caranya? Tinggal kita ke style.css dan kita buat box pixel misalnya. Kini kita buat width 100 pixel dan height 100 pixel. Dan jangan lupa kita juga membuat kelas red ya, karena kita sudah menginisiasinya tadi ya. Mungkin kita buat background color itu red. Ctrl S, seperti biasa kita klik index.html dan kita open in default browser. Tunggu sebentar, dan di sini kira-kira seperti inilah hasilnya. Nah, kalau absolute unit itu sekali lagi tidak bergantung pada sesuatu ya. Jadi dia langsung bisa terbuat seperti ini. Nah, misalnya kita ingin membuat yang relatif unit ya, yang persen dulu pertama kali. Di sini mungkin saya duplikat saja, dan di sini saya akan mengganti menjadi persen. Sederhana saja ya. Dan kalau persen, kita copy. Kemudian kita buat di sini ya. Width-nya misalnya 50% dan height 50%. Apa yang akan terjadi di sini? Kira-kira kalau kita refresh di browser, tidak terjadi apapun, melainkan hanya tampil yang box pixel ini tadi ya. Kalau kita komen terlebih dahulu biar kelihatan apa yang tampil. Apakah yang persen ini tampil? Kalau kita refresh di browser, tidak tampil. Karena apa? Sekali lagi, untuk yang relative unit itu butuh sesuatu atau parent-nya ya, istilahnya ya, tergantung terhadap sesuatu. Jadi kalau kita lihat di inspect elemen, oke, saya perbesar terlebih dahulu inspect elemennya biar kelihatan. Nah, di sini ada box persen red ya. Tetapi pattern-nya itu adalah body. Nah, sedangkan body ini sendiri, kalau kalian lihat di sana, 1350 kali 0 pixel. Artinya height-nya belum ada ya. Jadi tidak terbentuk apapun kalau tidak ada height. Oke, jadi pertama kita harus membuat parent-nya terlebih dahulu memiliki height ya. Itu caranya gampang sekali.
karena kita juga ingin mempelajari tentang VH dan VW atau viewport height dan viewport width. Jadi kita buat di sini bodinya, body height misalnya 90 VH atau 100 VH saja. Maksudnya VH di sini sama seperti persen. Jadi dia bakalan, kalau VH itu ingat ya, V-nya itu viewport ya. Jadi kalau viewport itu dari atas ini ke bawah. Sesuai dengan ukuran layar komputer kalian ya. Itu adalah viewport. Jadi kalau viewport height-nya 100, artinya ini bakalan ke bawah sini untuk yang parent body-nya. Oke, kita refresh lagi. Nah, kira-kira tampil seperti ini. 50% height-nya ya, dari viewport height-nya itu sendiri. Itu untuk yang kedua relative unit berupa VH dan persen. Ingat, sekali lagi relative unit membutuhkan tergantung pada sesuatu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita bedakan, saya uncomment lagi yang di sini, Ctrl S, dan kembali ke browser, refresh. Oke, mungkin kita buat BR terlebih dahulu biar kelihatan perbedaannya. Refresh lagi, nah kira-kira seperti ini ya. Nah, apa perbedaan antara relatif dan absolut? Kalau kita resize ya, browser kita. Oke, kita resize terlebih dahulu dan kita bakalan narik ke atas ya. Jadi di sini saya tarik ke atas. Nah, bisa kalian perhatikan di sana, kalau yang relative unit itu bakalan berubah tergantung dengan parent-nya itu sendiri. Karena di sini parent-nya saya kecilin, maka dia ngikut kecil juga. Tetapi tidak dengan yang di atas itu ya, yang absolut. Itu tidak berubah apa-apa. Nah, itu kira-kira untuk perbedaan antara relatif dan absolut. Nah, mungkin satu lagi saya akan berikan contohnya mengenai yang RAM ya. Jadi di sini saya duplikat lagi, buat BR baru. Mungkin di sini box RAM ya. Nah, untuk RAM, kita buat terlebih dahulu di sini. Box RAM. Sederhana saja, mungkin di sini saya akan membuat menjadi 10 RAM. Oke. Dan di sini juga 10 RAM. Nah, maksud RAM ini sendiri apa? Kalau RAM itu tergantung font size dari browser ya. Kalau kita refresh, ini bakalan tampil langsung. Nah, kalau kita lihat F12, kita arahkan kursor kita ke sini, dia itu kalau kalian lihat ya di sini, sebentar. Nah, itu 160 kali 160 pixel. Berarti satu RAM itu adalah 16 pixel. Dari mana dapatnya? Sebelumnya kita belum inisiasi apapun, tiba-tiba mendapat 16 pixel. Itu dari yang namanya setting di sini ya. Kalau saya mau menggunakan Firefox di option, jadi di option ini kalau kalian scroll ke bawah, nah di sini ada fonts and colors ya. Jadi size-nya itu 16 pixel. Berbeda dengan yang di HP, kalau kalian buka, itu mungkin beda lagi. Jadi untuk relatif, itu sangat cocok sekali kalau kalian ingin membuat website kalian itu lebih responsif. Nah, kalau yang pixel biasanya kita menggunakannya di dalam border atau yang lainnya ya. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.